Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Arsen membuka pintu kamar Reina dan mendapati wanita itu sedang duduk meringkuk di sudut kamar. Setidaknya Arsen lega bisa menemukan Reina karena sedari tadi dirinya tak bisa menghubungi. Mata Reina sembab, penampilannya berantakan. Arsen melangkah mendekatinya. "Hei, sudah jangan menangis lagi." Tenang Arsen yang berjongkok demi mensejajarkan tinggi mereka. "Sayang, berhenti nangisnya." "Ya." Arsen menarik pelan tubuh Reina untuk ia peluk. Sesekali Arsen mengelus surai panjang Reina dan mengecup pucuk kepalanya. "Ayah benci sama aku, Arsen. Gimana aku gak nangis? Ayah juga benci sama kamu." Suara Reina lemah sementara ia sesenggukan. "Enggak, ayah gak benci sama siapa-siapa. Dia cuma butuh waktu karena seharian ini dia benar-benar kaget. Tunggu sampai emosi ayah reda. Setelah itu kita bicara lagi," ujar Arsen dengan lembut. "Gimana kalau ayah tetap benci sama aku?" Reina mendongak saat bertanya. Lantas Arsen menunduk menatap kedua mata sembab Reina. Ia tersenyum teduh walau rasanya sakit melihat Reina sesedih ini. "Gak mungkin ayah membenci putrinya yang begitu baik hati seperti kamu. Dia sayang sama kamu. Sayang banget. Bahkan rasa sayangnya lebih dari rasa sayang aku ke kamu. Jadi, jangan khawatir. Ya," jelasnya dengan sabar sambil memperbaiki anak rambut Reina yang berantakan. "Daripada di pojokan sini mending di tempat tidur. Ayo." Arsen menggendong Reina dan membawanya ke atas ranjang. Ia merebahkan Reina di sana. Reina langsung merapat ke Arsen dan memeluk pinggang Arsen dengan erat. Reina menyembunyikan wajahnya di dada bidang Arsen sembari mencari kenyamanan. "Aku udah ngecewain semua keluarga aku. Aku anak yang bodoh banget, kan?" Kumam Reina tanpa menunjukkan wajahnya. "Nomor, Yurnak. Gak boleh ngomong gitu. Nanti aku marah. Tapi aku memang bodoh. Aku bodoh banget. Rain, lihat aku." Arsen merenggangkan pelukan Reina serta mengangkat dagu wanitanya. Reina mendongak menatap Arsen. Arsen menatap lekat Reina. Perempuan bodoh mana yang berhasil bikin seorang Arsenio jatuh sampai sedalam ini? Yang aku lihat adalah perempuan paling tangguh, yang begitu cantik dan andal dalam segala hal. Perempuan yang aku cintai selama 1 dekade. You're not stupid, baby. You're too special. Hanya karena satu kesalahan, gak akan membuat kamu runtuh. Hapus air mata kamu. Belajarlah lebih dewasa untuk menerima kekecewaan dari orang lain. Ya, Reina kembali menangis. Tapi, tidak. Kali ini tangis Reina bukan karena rasa sedih melainkan rasa haru setelah mendengar kalimat panjang Arsen. Bibir Reina manyun ke bawah sampai membuat Arsen merasa gemas. "Betapa beruntungnya aku punya kamu," ujar Reina di sela sesenggukannya. "Aku yang lebih beruntung punya kamu. Kita sama-sama beruntung." "Yap." Arsen menggenggam erat tangan Reina. Ia dan Reina saling bertukar senyum sebelum akhirnya Arsen mengecup punggung tangan Reina dengan penuh sayang. Reina mengeratkan kembali pelukannya yang dibalas oleh Arsen. "Oh iya, aku udah bicara sama Sheila. Sheila bilang kalau dia akan bantu meyakinkan ayah. Ya, ada untungnya juga aku maafin Leo. Sheila Jetty ada di pihak kita. Cuma dia masih kesal sama kamu karena kamu menyembunyikan rahasia darinya. Aku bakal minta maaf ke MBA Sheila." Boleh. Lakukan apa yang menurut kamu benar. Padahal MBA Sheila juga selingkuh. Tapi kenapa ayah cuma marah sama aku?" Sungut Reina setelahnya. Sheila tumbuh besar di tangan ibunya. Ayah kamu merasa gak pantas kalau harus memarahinya juga. Tapi marahnya ayah membuktikan kalau dia lebih sayang kamu. Iya kan? Ya. Reina mencoba berpikir logis. Iya sih, sama kayak kamu. Dikit-dikit marah, galak amat. Kan aku sayang kamu juga. 1 dekade. 1 dekade. Arsen melebarkan senyum. Tanpa jeda. Lanjutnya. Arsen mengecup dahi Reina. "Sekarang lebih baik kita tidur. Tak disangka kantor sudah sesepi ini."
Zoya berjalan sendirian di basement karena sepeda motornya ada di sana. Meskipun nuansa yang gelap dan menggemanya langkah kaki Zoya, namun tidak membuat perempuan itu takut. Awalnya baik-baik saja sampai ia mendengar langkah kaki lain di belakangnya. Zoya berbalik namun tak mendapati siapapun. Ah, mungkin salah dengar. Tak menunggu lama Zoya melanjutkan langkahnya. Tetapi suara langkah kaki itu kembali terdengar. Zoya berbalik lagi dan tak juga melihat siapa-siapa. Ini tidak bagus. Zoya berpura-pura bercermin sembari memoleskan lipstik di bibirnya. Namun nyatanya Zoya mengintip ke belakang melalui cerminnya. Matanya membelalak lebar ketika mendapati dua pria yang Zoya kenali sebagai rekan kerjanya mengintip dari belakang. Mereka ngapain? Batin Zoya. Lantas perempuan itu mempercepat langkahnya sembari menyimpan cerminnya lagi. Ya, dua laki-laki yang menguntitnya pun mempercepat langkah mereka juga. Zoya mendengar langkah mereka lagi. Dirinya yang semakin panik memilih untuk berlari. Shit! Dia lari. Bisik salah satu dari mereka. Ayo kejar. Mereka ikut berlari mengejar Zoya. Saat keduanya lengah, Zoya bersembunyi di balik pilar. Napasnya menggebu kencang. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apapun itu mereka berhasil membuat Zoya ketakutan. Gue harus cari bantuan. Niat mereka pasti jahat. Gumam Zoya yang langsung merogoh ponselnya dari tas lempang. Tangan Zoya gemetar saat mencari kontak siapa yang harus ia hubungi. Sampai mata Zoya menangkap sebuah kontak dari panggilan masuk. Zain. Ya, Pak Zain pasti masih di kantor. Tanpa berpikir panjang Zoya menghubungi Zain. Benar saja, Zain sedang bersiap-siap untuk pulang bersama dengan Hengki yang masih bersamanya. Kui, buruan, Dedi. Dedek udah ngantuk nih. Ujar Hengki berlagak menjadi Zayla yang berada dalam gendongannya. Najis gue dengarnya. Respon Zain. Hengki terlalu menjiwai. Ponsel Zain yang berada di atas meja berdering menandakan sebuah panggilan masuk. Zain memeriksanya. Ekspresinya mengkerut melihat nama Zoya di layar. Segera Zain mengangkatnya. Halo, kenapa Zoe? Tolong saya, Pak. Saya ada di basement. Saya dikuntit oleh dua orang. Gak tahu mereka mau ngapain tapi saya takut. Zoya menjelaskan dengan menggebu-gebu. Sesekali ia melirik ke belakang demi memastikan keberadaan mereka. Dua orang? Zain teringat akan dua karyawan yang berbisik-bisik saat meeting baru saja selesai. Iya, tolong saya, Pak. Saya mohon. Kayaya. Refleks Zoya melempar ponselnya saat dirinya dikejutkan oleh mereka. Zoya melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Ketemu. Mau kemana cantik? Tanyanya menggoda. Halo? Zoya? Zain memeriksa panggilannya yang ternyata terputus. Zain ikut panik. Kenapa? Tanya Hengki yang penasaran. Tunggu di sini. Perintah Zain yang langsung beranjak pergi. Zain berlari kencang menuju basement padahal Hengki masih penasaran. Kalian mau ngapain? Bentak Zoya yang masih melangkah mundur. Ia melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada orang lain di sana. Santai. Kita tahu kok kamu siapa. Kamu Zoya si pelempacur itu, kan? Tebaknya. Apa kamu mau kami beberkan siapa kamu ke semua karyawan di kantor? Kamu bisa dipecat loh. Cantik. Jangan lakukan itu. Peringat Zoya. Punggungnya membentur tembok. Kalau kamu gak mau itu sampai terjadi, cukup mudah. Caranya cuma satu. Layani kami sampai puas. Zoya berdeci sinis. Jangan mimpi. Secepat mungkin Zoya melarikan diri. Berhenti. Mereka tak menyerah. Lagi-lagi Zoya dikejar. Entah mau kemana lagi Zoya kabur. Dirinya mendarat di sudut-sudut basement. Karena panik Zoya tidak memikirkan kemana ia harus pergi. Kamu tersesat sendiri, kan? Mau kemana lagi? Sia. Lebih baik kamu menyerahkan diri atau kita akan main kasar. Dasar gila. Sialan. Gue gak mau dibodohin sama orang kayak lo berdua. Minggir gak lo? Zoya berteriak berharap mereka ragu. Tapi justru keduanya tertawa. Itu artinya kamu minta kita buat main kasar. Zoya diterjang sehingga punggungnya menubruk tembok di belakang. Kedua tangannya dicekal.
Zoya berusaha menendang mereka, tapi naasnya mereka pintar menghindar. Lepas. TOLONG. BRNGSEK. Sekuat tenaga Zoya mencoba melepaskan diri sampai lengannya memerah, namun tenaga dua pria itu tak bisa untuk ia tandingi. Tenaga Zoya mulai habis dan ia menangis. Lepasin gue, brengsek. Suara Zoya memelan hampir habis. Zoya menahan napas ketika salah satu dari mereka membuka celana. Sudahlah, mungkin dia harus pasrah. Pria itu merapatkan dirinya pada Zoya. Bibirnya mendekati leher jenjang Zoya sementara tangannya meraba-raba. Zoya merunduk. Dengan cepat Zoya merosot ke bawah. Piuk! Pria yang sama mendapat pukulan maut dari sebuah balok besar yang membuat ia tak sadarkan diri. Pak Zain. Pria yang satunya terkejut mendapati kehadiran Zain yang tiba-tiba. Zain menjatuhkan balok kayu yang ia bawa. Bengsat. Piuk! Zain memberikan satu tinjuan di wajah pria itu. Memukulinya habis-habisan, namun sayangnya dia memilih untuk kabur. Napas Zain tersengal hebat. Sepanjang jalan kemari, ia berlari mencari keberadaan Zoya. Zain beralih menatap Zoya yang gemetar di bawah. Zain menghampiri dan berlutut. Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Refleks Zoya memeluk Zain. Zoya penangis dalam pelukannya. Zain tergerak untuk melepaskan pelukan Zoya, tetapi Zoya justru mengerakkannya. Saya takut banget. Raung Zoya sesenggukan. Zain tak punya pilihan lain. Dirinya tidak membalas pelukan tersebut, tetapi ia menepuk-nepuk pelan pundak Zoya demi menenangkannya. Di basement yang gelap tanpa siapapun lagi. Dan akhirnya Sonya harus menggeret Adi masuk ke rumah karena pria itu mabuk berat. Sonya membuka pintu kamar Adi dan lalu merebahkan Adi di atas ranjang. Sonya menaikkan kedua kaki Adi ke atas sambil berdumel. Kenapa Anda Jetty merepotkan seperti ini sejak bertemu dengan Mr. Cleo? Biasanya Anda mabuk berat kalau lagi ada masalah. Sebenarnya apa yang Anda pikirkan sih? Sonya menghela napas gusar sesudah melepas sepatu dan kaos kaki Adi. Ditatapnya pria yang tepar itu dengan tatapan sendu. Saya mohon jangan bikin saya khawatir dengan kondisi Anda. Ujarnya pelan. Di saat Sonya ingin keluar dari kamar itu, tangannya justru ditahan oleh Adi. Jangan pergi, racaunya. Sonya meratapi tangannya yang ditahan sebelum berpindah menatap Adi yang memejamkan mata, namun alisnya mengerut dalam. Di sini saja, temani saya. Saya merindukanmu. Hati Sonya bergetar mendengarnya. Jangan sampai Sonya salah dengar. Mendadak Sonya ditarik oleh Adi sehingga Sonya jatuh di atas tubuh pria mabuk itu. Jantung Sonya berpacu cepat saat melihat wajahnya dari jarak dekat. Tatapan Adi begitu sayu. Maaf, setelah ini saya akan menyusahkan kamu lagi. Saya melakukan ini demi kamu juga. Jangan marah. Sonya tidak mengerti maksud dari ucapan Adi, tapi kedua sudut bibirnya terangkat. Adi mencemaskan dirinya. Crap! Adi mengubah posisi dengan cepat. Kini dirinya main satuan di Sonya. Wajah wanita itu memanas. Adi menangkap kedua tangan Sonya dan menguncinya di atas kepala. Napasnya yang sengat akan bau alkohol menghangatkan pipi Sonya yang bersemu merah. Pepa, Anda. Sut. Adi menaruh jari telunjuknya di depan bibir Sonya. Kita lakukan ini dengan cepat, supaya tidak ada siapapun yang tahu. Suara rendah Adi berhasil membuat Sonya merinding. Adi menegakkan tubuhnya demi membuka kemejanya dan melepaskannya dari tubuhnya. Adi melemparnya asal yang lalu kembali merunduk. Satu tangan Adi mengunci kedua tangan Sonya lagi. Adi meraup bibir Sonya dan menciuminya dengan cumbuan lembut. Sonya merasa ini adalah mimpi indah. Tapi sentuhan Adi begitu nyata. Apa selama ini Adi diam-diam mencintainya juga? Sonya memejamkan mata. Tangan Adi yang satunya ia gunakan untuk membuka satu persatu kancing blush yang Sonya kenakan dan bergerilya di setiap inci kulit hangat Sonya. Pak Adi. Racau Sonya dengan geliatan tubuh yang tak teratur. Saya menyukainya. Menda sempatlah terus. Ucap Adi tanpa melepaskan permainannya. Sonya merasakan bawahnya mulai basah, bersentuhan dengan sesuatu yang menonjol di sela paha Adi. Mereka melakukannya. Ya, malam yang mendebarkan. Hingga saat Adi Wangsa dan Sonya berhasil meraih puncak surga mereka.
Keduanya sama-sama diam selama menyesuaikan napas yang tersengal hebat. Malam ini begitu indah, bukan begitu? Tanya Adi yang pertama kali bersuara. Adi tertawa kecil sembari mendusel di ceruk leher Sonya. Terima kasih. Saya mencintai kamu, Reina. Saat itu surga Sonya runtuh. Senyum di wajahnya seketika pudar. Haha, lucu sekali. Sonya yang bodoh menganggap dirinya dicintai oleh laki-laki sesempurna Adiwangsa. Mata Sonya hanya bisa memanas. Nama itu? Kenapa harus nama itu? Sementara Adi begitu mendambakannya, Reina justru menikmati pelukan hangat dari pria yang ia cintai. Pria yang bahkan menjaga Reina dari tidur lelapnya. Arsen, pria itu menatap wajah pulas Reina dengan senyum tipis di wajah. Arsen mengelus pipi Reina dengan penuh sayang. I love you for million smiles. Gumam Arsen kepada wanita itu. Adi terbangun di kasur empuknya saat mentari menyelinap masuk di antara tirai jendela. Silaunya yang mengganggu menggentarkan kelopak mata Adi dan mengajaknya terbuka. Saat lelapnya terusik seperti itu, Adi memilih merenggangkan seluruh otot tubuhnya. Fokusnya mulai terbentuk saat Adi mengerjapkan matanya beberapa kali. Adi tidak terusik akan dirinya yang terbangun setengah naked, hanya bermodalkan gespa. Adi memang sering tidur seperti itu. Pusing banget. Adi memijit pelipisnya yang terasa pening. Diraihnya ponselnya yang berada di atas nakas. Ternyata sudah pukul 10 pagi. Tapi, aroma apa ini? Adi menghirup tubuhnya, bahkan selimutnya, tapi tetap tidak bisa menebak aroma apa. Familiar sekaligus membingungkan. Adi tidak bisa berpikir jernih karena kepalanya yang pening. Tok tok tok. Pak Adi, apa Anda sudah bangun? Sonya. Adi bangkit berdiri setelah mendengar suara wanita itu di balik pintu. Adi membukakan sedikit pintu dan memperlihatkan pada Sonya setengah tubuhnya ke atas. Loh, kamu di sini? Tanyanya pada sosok itu. Iya, maaf. Saya ketiduran waktu mengantar Anda pulang. Jawab Sonya yang menunduk dalam. Sebaiknya Anda turun dan sarapan. Baik. Saya mandi sebentar. Sonya pengangguk mengerti. Kalau gitu saya tunggu di bawah. Iya. Adi kembali menutup pintu kamarnya. Saat Adi berbalik, tak sengaja mata Adi bertemu dengan noda merah di balik selimutnya yang ternyata terbalik. Adi mendekat. Perasaannya mulai tak enak. Pria itu memeriksanya dan dugaannya benar. Itu memang noda darah. Sesuatu telah terjadi semalam. Hah? Seriusan lo diancam semalam? Reina benar-benar kaget usai mendengar cerita mengejutkan Zoya di balik meja kerjanya. Gue juga takutnya bukan main sih. Tapi untung aja Pak Zain datang tepat waktu. Zain? Manajer Zain? Iya. Sonya mengangguk antusias. Gue nelpon dia karena gue nggak tahu harus nelpon siapa lagi. Kebetulan dia masih di kantor juga. Reina tersenyum menggoda. Cie, yang ditolongin Crush. Baper gak tuh? Apa sih, Lei? Zoya menyikut lengan Reina malu-malu. Untuk apa kamu mengobrol di sini? Arsen datang dengan muka sinisnya. Maaf, Pak Arsen. Jawab Zoya dengan wajah menunduk. Balik kerja sana. Usir Arsen. Baik, Pak. Saya permisi. Zoya undur diri. Reina melambai singkat pada Zoya. Menggosip saja terus. Dasar perempuan. Dumel Arsen yang kali ini kepada Reina. Didi, daripada kamu. Gak pintar bergaul. Gak ada temennya. Kasihan banget, Bleh. Mata Arsen membelalak lebar tak menyangka akan ledekan yang ditujukan Reina padanya. Hebat banget kamu sekarang sudah bisa ngeledek. Cercanya. Abisnya sekarang kamu gak nyeremin pas awal kita ketemu. Arsen menyunggingkan sebelah bibirnya. Oh iya, aku mau keluar sebentar. Kamu di sini aja. Soal sekretaris yang aku bicarakan kemarin, ada berapa orang yang melamar? Oh, banyak Aak. Reina mengeluarkan setumpuk map berwarna coklat yang ia selipkan di bawah meja. Ini mau diterima kerja semua? Ya enggak lah. Sekretaris pribadi seharusnya cuma 1. Tapi karena kamu keras kepala, jadi aku tambahin 1 sebagai asisten. Kamu pilih aja beberapa yang paling memenuhi syarat. Setelah itu telepon suruh datang ke sini besok.
Aku yang akan interview mereka. Reina mengangguk mengerti. Oke, paham. Tapi kamu mau kemana? Ada urusan sebentar. Kenapa aku gak ikut? Cuaca panas. Arsen memperbaiki posisi dasinya. Ya sudah, jaga kantor ya. Siap. Reina memberi hormat semangat tempat 5. Arsen tersenyum gemas melihatnya. Arsen mengecup kening Reina dan lalu beranjak pergi meninggalkan Reina di sana. Setelah selesai mandi, Adi menuju meja makan tepat di mana Sonya berada. Ternyata Sonya sudah lebih dulu melahap sarapannya. Adi duduk di kursi di mana sarapan untuknya sudah disediakan. Adi melahapnya. Diam-diam ia melirik Sonya yang hanya diam saja. Rasanya jadi tak nyaman. Semabuk apa saya semalam? Tanya Adi yang memilih membuka suara duluan. Entahlah, Pak. Saya hanya membopong Anda ke kamar. Jawab Sonya tanpa menoleh. Apa ada wanita lain yang saya bawa kemari? Pertanyaan itu membuat Sonya menatap Adi. Ah, maksud saya. Siapa tahu? Sonya kembali mengunyah makanannya. Tidak ada. Jawabnya cuek. Setelah makanan Sonya habis, ia memindahkan piring bekasnya ke wastafel untuk ia cuci. Taunya saat berbalik ia tak sengaja menjatuhkan garpu. Sonya merunduk mengambilnya. Ah, ringisnya yang membuat Adi menoleh. Kamu gak apa-apa? Tanya Adi yang segera bersimpuh menghampiri Sonya. Ki gak apa-apa kok, Pak. Saya cuma nyeri sedikit. Sonya buru-buru mengambil garpunya dan bangkit berdiri. Dengan cepat ia mencuci piringnya agar bisa segera pergi dari sana. Adi menghela napas gusar. Pikirannya jadi tak tenang. Mobil Arsen menepi di lampu merah saat matahari sedang terik-teriknya. Arsen menurunkan kaca jendela mobil tepat saat matanya menangkap sosok ringkih yang sedang bekerja keras di pinggiran jalan. Apa rencana Anda untuk mencuri perhatian beliau? Pak, tanya Randy dari kemudi. Cari beberapa orang untuk disemir. Ujar Arsen yang lalu memakai kacamata hitam. Arsen turun dan berjalan mendekat pada pria parubaya yang sedang menawarkan kepada orang yang lewat tentang jasa semir sepatu yang diahlikannya. Selamat siang. Sapa Arsen kepada pria yang sedang duduk di atas batu itu. Ah, iya. Selamat sih. Kalimat Lutfi tertahan di ujung lidah karena setelah ia mendongak, yang ia dapati adalah Arsen dengan kacamata dan topi bundarnya. Tatapan di balik kerut wajah Lutfi seketika menyiratkan ketidaksukaan. Mau apa kamu kesini? Tanyanya sinis. Mau semir sepatu. Jawab Arsen. Maaf, saya tidak menerima pelanggan sepertimu. Respon Lutfi sembari membuang muka. Bagaimana kalau mereka? Arsen menyingkir. Di belakangnya banyak sekali orang mengantre. Lutfi sampai heran sejak kapan orang-orang itu ada di sana. Apa mereka orang sewaan kamu? Pria itu bertanya lagi kepada Arsen. Bukan. Arsen menggeleng cepat. Saya hanya menawarkan. Lutfi mendengkus. Saya bukan orang bodoh. Bukankah menolak rezeki adalah perbuatan bodoh? Lutfi terpojokkan akan pertanyaan yang satu itu. Alhasil dirinya terjebak dengan Arsen yang duduk bertumpu paha di atas kursi sementara dirinya menerima orang-orang itu untuk disemir. Diam-diam Arsen memperhatikan pria parubaya itu. Keringatnya bercucuran karena terik matahari. Ambilkan saya payung di mobil. Perintah Arsen kepada Randy. Randy mengangguk dan lantas pergi. Orang-orang itu mengantre giliran. Tapi orang-orang yang lewat mengganggu pemandangan Arsen. Kenapa? Karena mereka mencuri-curi pandang. Ya, bagaimana tidak? Biarpun Arsen sudah mengenakan kacamata dan topi, aura mempesonanya tak bisa disembunyikan. Para gadis berteriak menemukan pria misterius nan rupawan sedang duduk di pinggir jalan. Maka gadis-gadis itu ikut mengantre. Ini, Pak Arsen. Randy kembali dengan membawa sebuah payung. Arsen membukanya dan memakai payung tersebut. Namun bayangan payung yang Arsen pakai menutupi sinar matahari yang membakar kulit Lutfi juga. Ayah dua putri itu pun tak lagi kepanasan. Terima kasih. Ucap Lutfi antusias kepada satu pelanggan yang selesai ia semir sepatunya. Wah, bagus sekali. Sama-sama, Pak. Jawab laki-laki tersebut dengan riang. Lantas ia permisi pergi, namun langkahnya menuju papan iklan di belakang Arsen. Tak disangka Randy sudah menunggu di sana.
Ia memberikan uang 100 ribuan kepada pelanggan tersebut. Benar apa kata Lutfi, Arsen menyewa mereka. Setelah lama diam satu sama lain, Arsen mulai mengangkat suara. Ayah, panggilnya. Jangan sebut saya ayah. Sergah pria itu. Papa mertua. Lutfi kembali mendongak dan melempar tatapan tajam kepada Arsen. Maaf, ujar Arsen kemudian. Kenapa Anda tidak merestui saya dengan Reina? Arsen kembali bertanya. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada kamu. Lutfi menjawab sembari melakukan pekerjaannya. Karena saya menjadikan Reina selingkuhan. Lutfi menghela napas gusar. Apa Anda ingat si culun yang menyedihkan? Pertanyaan Arsen lagi-lagi diabaikan. Dia datang beberapa tahun yang lalu. Di sini, di tempat yang sama dan di jam yang sama. Saat itu Anda menyemir sepatunya. Dia bertanya keberadaan Reina. Anda bercerita padanya kalau Reina sedang sakit. Jadi dia memberikan sedikit uang untuk Reina bisa membeli makanan kesukaannya. Dia berkata, semoga kita bertemu di lain waktu. Lutfi masih fokus membersihkan sepatu-sepatu seolah ia tidak mendengarkan. Namun ternyata diam-diam dia mendengarkan Arsen juga. Dunia itu memang sempit. Ternyata benar. Kita bertemu lagi. Arsen melirik Lutfi, yang taunya pria ringkih itu juga tengah menatapnya. Ada pandangan terkejut dan heran yang bercampur satu. Arsen sendiri kesulitan mengartikan tatapan tersebut. Tidak mungkin itu kamu, respon Lutfi. Di balik kacamata hitamnya Arsen menunduk lalu tersenyum teduh. Anda mungkin berpikir saya mencintai Reina karena Reina adalah seorang pelakor. Tidak. Nyatanya saya mencintai putri Anda lebih lama dari yang Anda kira. Tidak semudah itu bagi saya melupakannya, apalagi berpindah hati. Lutfi melanjutkan pekerjaannya walaupun pikirannya tidak konsentrasi. Saya tahu Anda tidak pernah mengajarkan Reina tentang keserakahan. Tapi hidup ini memang butuh uang. Alasan mengapa Reina masih hidup sampai sekarang adalah karena Anda. Anda tiada, maka dia pun akan tiada. Caranya memang salah. Tapi lihat niat baiknya. Reina menyelamatkan hidup Anda adalah untuk menyelamatkan hidupnya juga. Bagaimana mungkin dia ingin Anda kecewa? Biar saya yang akan memberikan pisau kepada Anda untuk menusuk saya. Jikalau saya membiarkan Reina menangis suatu hari. Lutfi terhenyak begitu dalam mendengar kalimat Arsen. Seperti sesuatu mengetuk pintu hatinya yang tertutup rapat. Namun lagi-lagi Lutfi tak mau terlihat terlena di hadapan laki-laki yang masih mencurigakan itu. Lutfi masih tak percaya sepenuhnya. Arsen pikir kali ini ia masih gagal mendapat perhatian beliau. Arsen bangkit berdiri, meletak payungnya di atas kursi lalu menghadap parubaya itu. Boleh saya mencium tangan Anda? Saya lupa bagaimana rasanya mencium tangan seorang ayah. Kembali Lutfi mengangkat wajah demi menatap Arsen. Tapi bukannya menjawab. Lutfi hanya diam saja seolah-olah ia terpaku. Lantas Arsen menarik tangan beliau untuk ia cium punggung tangannya layaknya seorang anak kepada ayahnya. Kalau begitu saya permisi, ujar Arsen yang lalu melangkah pergi dari sana. Lutfi menatap punggung kokoh Arsen yang mengecil seiring langkahnya menjauh. Sebuah ingatan beberapa tahun lalu muncul di dalam kepalanya. Saat Lutfi pulang ke rumah pada hari itu. Reina, kamu kenapa? Rein. Paniknya pada anak perempuannya yang tergeletak di lantai dengan darah yang merembes dari hidungnya. Muka Reina begitu pucat ketika sang ayah memangkunya. Reina, bangun. Sayang, ayah mohon bangun. Reina membuka matanya dengan lemas. Ayah, sakit. Raung Reina sembari menangis. Kita ke rumah sakit sekarang. Ya? Jangan. Ya. Kita kan gak punya uang. Ada kok ada. Ayah dapat rezeki hari ini. Kamu gak usah pikirin uang. Pokoknya kamu sembuh dulu. Lutfi menggendong Reina dan segera membawanya ke rumah sakit. Ya Allah, terima kasih. Berkat anak laki-laki tadi Reina, Jeti bisa mendapatkan pengobatan tepat waktu. Semoga apapun tujuan hidup anak itu, semuanya tercapai. Amin. Dengan sisa uang yang ia punya, Lutfi pun membelikan Reina sushi kesukaannya. Reina merasa sangat senang. Ayah memang dapat rezeki, kan? Bukan ngutang lagi. Ujar Reina di sela ia menghabiskan makanannya. Ayah gak ngutang kok. Rein, ada seorang anak laki-laki, katanya si teman kamu.
Dia memberi ayah banyak uang. Teman aku? Siapa? Katanya sih si culun yang menyedihkan. Hah? Si culun yang suka ngompol itu? Entahlah. Dia gak menyebutkan namanya. Dia tuh anak yang ngejar-ngejar aku. Gara-gara dia suka sama aku jadi dikatain culun sama temen-temen. Ya, dia memang baik sih. Tapi stylenya iu banget. Rain, gak boleh gitu. Anaknya manis kok. Nah, ayah ngomong gitu karena baru aja dibantu sama dia. Sayang, ingat pesan ayah. Kapanpun kamu bertemu dengannya lagi, perlakukanlah dia dengan baik. Mengerti? Takdir macam apa ini? Lutfi mendengkus geli. Ternyata benar anak laki-laki itu adalah kamu, Arsen. Gumamnya tak menyangka.